saya terus saat itu juga saya merasa mengingat saat anak saya kecil-kecil, karena saya tidak dibimbing oleh seorang suami, jadi saya dibiarkan untuk ke gereja sendiri seperti itu. Saya pernah sampai sekarang mengingat anak saya, Estin itu nggak pernah saya rawat, umur 2,5 tahun sudah bisa baca dan tulis, itu mukena itu saya buang. Saya memutuskan berhijab pun itu ketika saya syahadat, itu juga pemikiran dalam artian hidayah dari Allah, dan saya sendiri yang kemudian memang pengen seperti itu kan. Jadi semua anak berkebutuhan khusus itu bisa terlayani secara tulus. Hubungin saya dengan nomor saya 08564720169. Langsung konsultasi ke saya pribadi. Apalagi untuk saya utamakan untuk mereka-mereka yang sudah yatim piatu. Yayasan Anugerah Rumah Cinta. Para pejabat mungkin yang sangat punya sesuatu yang lebih, mungkin saya nitipkan anak-anak saya ke panjenengan semuanya, biar bagaimanapun anak-anak ini adalah anugerah yang harus kita layani. Semoga saja nanti ada saya masih berangan-angan, berandai-andai kepada Bapak Presiden yang mungkin bisa memberikan sejengkal tanah, memberikan sebuah istana buat anak-anak saya. Semoga bisa tergerak hatinya untuk saling bantulah. Anak-anak ini butuh kasih sayang. Dan untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, jangan minder, jangan takut, jangan malu. Justru anak-anak ini anak yang dikirim sama Allah untuk menguji kita. Anak-anak ini tidak punya dosa, dia lebih dekat sama Allah. Dan saya yakin suatu nanti anak-anak ini yang akan menggandeng kita ke surga. Bismillah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mu'alaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'alaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif dan informatif, juga edukatif. Baik, kita akan bincang-bincang banyak kepada narasumber kita pada kesempatan hari ini. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Dari yang pertama, Ibu Diana. Mungkin sebaiknya perkenalkan dulu. Barangkali pemirsa sahabat Mu'alaf TV ada yang belum kenal. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ratnasari. Saya tinggal di Boyolali. Sebenarnya sudah pernah diwawancara sama Cak Nur untuk program Mu'alaf TV ini kira-kira tahun lalu kalau nggak salah. Dan alhamdulillah ini bisa bertemu kembali di kesempatan yang berbeda untuk mengingatkan kembali saya seorang mu'alaf. Saya mu'alaf dari tahun 2009. Dulu waktu itu masih SMA kelas 3. Cuman tidak ada kendala yang berarti ketika saya menjadi mu'alaf, karena alhamdulillah ya keluarga sudah Islam terlebih dahulu dan saya malah yang terakhir. Cuman setelah itu memang cobaannya itu kan ternyata ya memang luar biasa seperti itu. Jadi inilah mungkin Allah nantinya ya menguji kita gitu kan, apakah kita berislam karena sesuatu ataukah memang benar-benar karena Allah gitu kan ya. Nanti kita mungkin berbincang lebih jauh lagi tentang hal tersebut gitu. Mungkin sekian Pak perkenalannya, nanti sambung lagi. Yang kedua, Ibu Eko, silakan perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Eko Setio Asih. Saya single parent dengan 3 anak. Alhamdulillah, yang pertama anak yang sangat luar biasa sekali, karena dengan diberinya anak saya yang pertama dengan kondisi kanker otak, itulah yang mengendalikan saya dalam sesuatu hal yang sangat positif, sehingga saya juga bisa introspeksi diri. Dengan kehadiran anak saya seperti itu, akhirnya saya mengikhlaskan agama saya yang dulu saya lepas, dan sekarang alhamdulillah saya di jalan Allah. Tapi dengan keadaan seperti inilah, saya jujur banyak sekali rintangan, tantangan semuanya, apalagi dengan niat saya untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak berkebutuhan khusus yang mereka kondisi yatim piatu, sudah dibuang keluarganya, ditinggalkan seperti itu, dan itulah yang sekarang menjadi penguat saya harus lebih semangat, kuat di jalan Allah, seperti itu. Masya Allah. Itu masuk Islam tahun berapa? Saya masuk Islam awal saya menikah, sebetulnya saya nikah secara Islam. Tapi pihak suami saya setelah menikah tidak ada pengajaran saya bagaimana saya di jalannya. Jadi saya dilepas begitu saja, yang penting dia berprinsip, aku yang penting sudah nikahin kamu. Akhirnya dengan kekuatan hati kan saya tetap berprinsip, saya tetap ke gereja. Saat itu dengan 3 anak, dan 3 anak pun satu pun nggak ada yang dibimbing dengan agama. Jadi bapaknya punya agama sendiri, saya punya agama sendiri, dan alhamdulillah ketiga anak saya itu sampai sekarang pun bisa baca Quran, bisa sholat rutin itu dengan kepribadiannya sendiri. Jadi karena dengan saya sibuknya sendiri, karena saya waktu itu masih kekeh, pokoknya agamaku, saya tidak peduli. Jadi anak saya setiap saya ajak ke gereja tidak mau, kan seperti itu. Kemudian tahun 2010 saya prosesi cerai, karena saat itu kondisi anak saya yang kena kanker otak sudah terpuruk dan sudah divonis dokter tinggal menunggu jam dan menunggu detik, seperti itu. Jadi saya udah terus dengan kondisi seperti itu, saya diingatkan oleh ketika anak saya yang normal waktu itu masih kecil-kecil, sempat juga saya waktu membimbing anak saya membuang mukena anak saya yang kecil, saya membuang ikro anak saya, dan saya selalu marah kalau anak saya ke masjid. Tapi dengan bimbingan anak saya yang sangat kuat sekali itu, kemudian keadaan saya terpuruk saat itu, kalau mengingat kondisi anak saya sudah tidak bisa apa-apa, dan saya harus ditinggalkan oleh seorang suami dengan 3 anak. Saya cuma di saat itu ulang tahun anak saya, si Estin itu minta kadonya hanya sebuah itu. Jadi saya waktu itu tidak tahu saya harus bagaimana, saya membaca sehajatnya di depan anak saya, dan saya dibimbing anak kecil saya sholat disitulah. Jadi saya ya bismillah, dan dengan keadaan seperti itu tantangannya memang sangat luar biasa sekali. Semakin cobaan menguatkan, apakah hati saya masih kekeh, masih kuat seperti itu, dan alhamdulillah masih bisa bertahan seperti ini. Dan justru saya sekarang dengan didampingi anak disabilitas yang begitu banyak ini membuat saya jadi kuat. Ternyata Allah itu benar-benar memberi kekuatan saya dalam menjalani hidup ini, seperti itu. Jadi waktu nikah itu sebenarnya pada hakikatnya itu beda agama ya. Iya. Beda agama, tapi dengan posisi Islam ya. Iya. Posisi Islam gitu ya. Iya. Jadi secara kebatinan itu ibu belum masuk Islam pada saat itu. Iya, saat belum. nikah. Belum. Terus kapan sih tiba-tiba ibu ada keinginan masuk Islam secara batin? Secara batin itu tiba-tiba pengen masuk Islam. 2010. Iya. Saat saya ditinggal, justru saat saya ditinggal suami saya, keadaan terpuruk anak saya di rumah sakit, kemudian saya tidak punya uang, saya bawa pulang, itu kondisi anak saya tinggal menunggu detik dan jam saat itu. Terus saya, ya Allah, terus saya itu harus bagaimana? Terus anak saya yang 2 itu, dia tanpa bimbingan saya, dia bisa baca Quran sendiri kan. Jadi anak saya kedua itu sudah nggak pernah saya bimbing untuk
ke masjid. Jujur mau saya tarik, tapi dia dengan kakaknya sakit itu dia benar-benar bertahan saat itu. Dengan di situ saya, ya Allah, aku harus bagaimana seperti itu. Terus saya berpikir apakah ini dosa saya kan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari jalan ke Allah sendiri seperti itu. Disitulah ibu mendapatkan hidayah ya. Iya. Jadi saya terus saat itu juga saya merasa saat mengingat saat anak saya kecil-kecil, karena saya tidak dibimbing oleh seorang suami, jadi saya dibiarkan untuk ke gereja sendiri seperti itu. Saya pernah sampai sekarang mengingat anak saya Estin itu nggak pernah saya rawat, umur 2 tahun setengah sudah bisa baca dan tulis. Itu mukena itu saya buang, bener-bener saya buang. Setiap anak saya puasa sendiri, saya ke TPA sendiri, dan sampai sekarang pun saya belum pernah mengarahkan anak saya, kamu harus seperti apa. Tapi dia sudah punya jalan sendiri, alhamdulillah di situ, penguat saya di situ. Jadi sebelum dapat hidayah itu, pada saat itu ibu sangat membenci sekali dengan Islam. Iya, bahkan saya membuang ikro, mukena, iya, sampai anak saya itu mau sholat aja nggak bisa. Terus menulis surat untuk teman saya Mbak Eti itu yang guru TK, Mbak Eti aku minta mukena itu. Terus saya dibelikan itu, jangan buang ya, ini kamu dosa gitu. Terus saat itu akhirnya saya sebelum mu'alaf, saya mimpi Pak. Saya mimpi ditemenin bapak-bapak itu ada, kalau nggak saya 9 kan. Saya di situ, saya sampai sekarang itu mimpi apa bukan, tapi mengingat sebelum saya itu, pada saya itu benci banget yang namanya Islam, jujur. Terus saya mimpi di situ, saya bercerita sama teman, karena saya mimpi kenapa saya itu datang di depan Ka'bah. Terus saya disahkan sama sekarang kamu sudah hajah. Kamu sudah hajah dan kamu harus mengikuti aturan saya. Kamu mau ke kanan apa ke kiri? Kalau kamu ke kiri, kamu akan secepatnya mendapatkan apa yang kamu minta. Kalau ke kanan, kamu akan mendapatkan rintangan, tapi kalau suatu saat kamu akan mendapatkan sesuatu yang nikmat. Akhirnya saya jalan di situ. Jadi sampai sekarang itu saya merasa tawaf, sa'i, semuanya itu Allahu Akbar. Dan setelah mimpi pun saya dikasih ceramah, dikasih petua sama ustadz, saya tetap kekeh, saya tidak mau masuk Islam. Itu cuman mimpi, saya tidak mau. Bu, itu beneran. Sampai saya tuh diserang beberapa ustadz, kamu itu sudah, enggak, saya benci, karena jujur saya benci banget saat itu. Masih kekeh. Itu padahal saya udah mimpi di situ. Enggak, saya enggak mau. Tapi terus lama-lama itulah anak, dengan kekehan hati anak saya yang begitu tulus, akhirnya, Ibu, saya puasa, kalau mengingat ya Allah Pak, saya anak puasa sendiri, kadang nggak sahur, tapi dia masih tetap kekeh, saya betul. Ya itulah, terus akhirnya 2010 saya memutuskan dengan sendirinya di hadapan ketiga anak saya. Saat itu saya sudah jujur, setelah saya ditinggal suami tanpa bimbingan suami, saya merasa, ya Allah, saya memang harus di jalanmu ya Allah. Akhirnya saya di hadapan anak saya yang sudah dinyatakan dokter harus tiada, saya baca syahadat di situ, dipimpin oleh kedua anak saya. Dan saya, walaupun anak saya masih kecil, saya yakin dia begitu tulus. Disitulah saya akhirnya diajarin sampai sekarang, yang mengajarin saya bagaimana saya menjalankan itu ya anak saya sampai sekarang. Baik Bu, ditahan dulu, nanti kita lanjut. Sekarang ke Ibu Diana. Tentunya setelah masuk Islam itu banyak ujian-ujian ya. Itu yang dialami kebanyakan para mualaf yang masuk Islam secara kafa atau sesungguhnya gitu ya, dari niat hati. Gimana sih ceritanya tentang ujian-ujian apa yang Ibu alami selama masuk Islam? Ya. Kalau tadi Bu Eko udah menikah secara Islam, tapi kemudian suami tidak membimbing gitu kan, terus kemudian ibu hatinya masih tergerak di agama sebelumnya. Kalau saya dulu itu sebelum saya memutuskan untuk ya wis sama ini gitu kan dulu juga saya pernah cerita kan, itu kan pacar saya waktu SMA kan gitu, Muslim, saya Kristen kan gitu. Saya nyari tahu dulu gitu kan sebelum saya kemudian mau akhirnya masuk gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi, setelah kemudian saya memutuskan menjadi mu'alaf, ya sampai menikah pun sama, juga tidak pernah diberi
berarti edukasi apapun, bimbingan apapun tentang Islam. Jadi saya memang pure murni ya belajar sendiri kan gitu kan. Belajar sendiri. Jadi sama sebenarnya sama ibu tentang mantan suaminya ya maksudnya. Jadi kita sama-sama tidak diberikan pelajaran tentang bimbingan pelajaran imam ya kan. Jadi ada saya kan imam kan yang ngasih pelajaran ke kita kan, bimbingan ke kita kan, tapi ya qadarullah ya saya nggak dapat itu gitu kan. Jadi saya kemudian belajar sendiri, apa sendiri. Saya memutuskan berhijab pun itu ketika saya syahadat, itu juga pemikiran dalam artian hidayah dari Allah, dan saya sendiri yang kemudian memang pengen seperti itu kan gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada dorongan atau apapun dari mantan suami yang seperti itu. Nah kemudian setelah itu kami menikah itu saya baru semester 6, jadi menikah muda ya, masuknya baru umur 20-an lah, kalau nggak salah masih umur 20-an gitu. Alhamdulillah. Terus ya saya niatnya ya nikah kan tujuannya ya baik gitu kan, daripada pacaran terus kan udah lama juga gitu kan. Terus kami menikah. Nah itu tadi, setelah itu saya punya anak, nah 2 kan, anak saya yang pertama putra ini ya qadarullah kondisinya istimewa seperti ini kan. Terus kemudian 4 bulan setelah itu saya dapat kabar saya hamil lagi. Terus kemudian anak saya yang kedua akhirnya lahir, jadi terpautnya cuma 1 tahun 14 bulan aja kan gitu kan. Nah itu ya alhamdulillah sih, maksudnya karena kondisi rumah tangga juga ya dulu kan saya sempat cerita ya, suami kan istilahnya kan kenapa saya sampai bercerai kan seperti itu. Boys, rumah tangga itu kan rasanya nggak kayak rumah tangga gitu kan ya, tapi ya ini berdua ya jadi pelipurnya gitu kan. Sampai pada akhirnya usia pernikahan menginjak 5 tahun itu kan saya benar-benar udah nggak bisa lanjut kan seperti itu. Nah, jadi ujiannya ya ini, saya kemudian diberikan amanah 2 orang anak ini, yang kemudian setelah bercerai juga anak-anak ikut saya, kan seperti itu. Dan ya nuwun sewu, mantan suami juga kurang kemudian dalam memberikan gitu kan. Bahkan awal-awal juga sama sekali tidak gitu kan. Sempat terus kemudian ngasih nafkah meskipun ya seadanya. Saya sih nggak ngitung nominal gitu. Yeah. Cuman istilahnya ada ngasih cuma beberapa bulan, setelah itu corona sama sekali nggak ngasih lagi, dan kemudian sampai sekarang bahkan itu tanggung jawab. Iya, padahal kan sebenarnya kan anak ini kan tanggung jawabnya laki-laki ya kalau dalam Islam gitu kan. Nah, sempat kemudian ketika saya adalah ketemu sama orang tuanya gitu kan, ya kata mereka anak-anak udah masuk kakak kamu, jadi kamu nggak boleh minta kesini lagi. Jadi kan saya ya oh gitu ya udah ketawa doang sih, maksudnya ya udah mulai saat ini kan saya sebenarnya masih biarlah anak-anak itu menjalin hubungan dengan keluarga mantan kan gitu kan. Tapi setelah ada omongan seperti itu, mereka kok seakan keberatan kan, wong bilangnya kamu tuh sebenarnya gak berhak lagi minta kesini kan gitu kan, karena ini udah masuk kakak saya kan, bilang gitu kan. Ya udah saya udah nggak mau lagi, mesti nggak akan berurusan lagi sama mantan suami gitu kan. Kalau istri itu kan kalau cerai mantan istri. Iya. Kalau anak kan nggak ada gitu loh. Selamanya tetap anak. Iya, makanya ya wis, tapi ya nggak masalah gitu kan. Nah disitulah kemudian tahun 2016 itu ketika saya proses perpisahan itu kan banyak sekali ujiannya Pak. Saya kemudian dalam kerjaan saya juga ada masalah, saya juga ditipu orang sampai akhirnya jual rumah kan seperti itu. Terus akhirnya ngontrak kan, terus ini anak-anak kan juga semakin gede, semakin apalagi yang ini kan perlu terapi, perlu apa gitu kan, istilahnya nggak murah gitu kan. Sedangkan saya kan sendirian gitu loh. Lah ada yang kemudian sempat ngomong Mbak balik lagi gitu kan. Nah, tapi terus kalau saya kemudian mengiyakan balik lagi ke agama sebelumnya, ya berarti saya kemarin berislam karena apa kan seperti itu. Jadi ujiannya di situ. Jadi ketika kemudian banyak apa ya istilahnya orang yang ngucu-ngucui lah ya, berarti kayak gitu ya, supaya kembali lagi nanti insya Allah dibantu ini dan itu, saya yakin kok Allah yang akan bantu saya gitu loh. Jadi saya nggak mau kemudian agama jadiin permainan gitu menurut saya. Jadi kalau setelah kan ada yang bilang kan ibaratnya kan lo biyen kan dulu kan udah dikasih tahu mesti
jangan sama ini. Ya udah, itu bagian perjalanan saya, kesalahan saya harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tapi keputusan saya untuk kemudian berislam bukan suatu kesalahan gitu kan. Justru malah itu hal yang paling benar yang saya lakukan dalam hidup saya kan gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah nih anak-anak jadi penyemangat kan, berarti bukan beban gitu kan bagi saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih berislam kan seperti itu. Okay. Nah, terus anak ini sekolahnya di SLB di sini. Alhamdulillah saya tuh ketemu sama ibu. Jadi ini ceritanya itu kan dulu kan ini sekolahnya kan di Solo. Solo itu kan pandemi kemarin kan libur, jadi nggak ada yang kemudian nggak ada kegiatan kan seperti itu. Terus sekolahnya juga sampai jam 10 doang kan gitu kan. Lah dulu saya masih ada yang bantu ibu saya masih di sini, tapi kan kemudian setelah 2 tahun, setahun yang lalu itu ibu udah pulang kampung ke Blora kan gitu kan. Lah kalau anak nanti saya ikutkan ibu kan kasihan gitu kan. Maksudnya selama ini kan yang bantu saya di sini ibu, masa nanti ibu pulang ibaratnya mau leren, mau istirahat gitu kan, masa iya saya bebani lagi yang seperti itu. Jadi saya nyari sekolahan yang kemudian kalau bisa full day, yang kemudian mau nerima anak kayak gini gitu kan. Nah ternyata saya cari-cari itu kan mahal semua Pak.